Jadi yang pertama itu PT Antam Tbk yang memang sudah lama beroperasi di Kolaka. Yang kedua itu eh, Pale, PT Pale dulu PT Inco. Ya PT Inco itu juga di sektor pertambangan. Kemudian ada eh, IPIP ini dari Chinese ini yang datang. IPIP juga ini bergerak di apa, bisnis apa namanya industri dan yang ada swasta sekarang PT Ceria ini juga bergerak di ini di apa namanya di pertambangan nikel khususnya mining ya. Telah terbit, Majalah Kampus Indonesia edisi ke-10, Agustus 2025. Membahas Munas Aptisi 2025 yang merumuskan deklarasi Bandung dengan menyarankan agar PT NBH tidak mengarah pada komersialisasi pendidikan. Universitas Maliku Saleh yang mempunyai pusat kajian migas dan hukum Hanun satu-satunya di Indonesia. Universitas Harkat Negeri Tegal mengarahkan lulusan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di lingkup global. Serta Universitas Hamzanwadi mulai membuka fakultas kedokteran. Untuk info lengkap dan pemesanan dapat menghubungi nomor yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami Oh, sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk memperkenalkan perguruan tinggi di Indonesia. ya. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia dan kemungkinan akan kami bukukan. Oh, Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Nur Ihsan, HI, eh, M.Hum. Beliau adalah Rektor Universitas 19 November USN Kolaka. Kolaka. Apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Pak Bambang sehat. ya, Pak Nur Ihsan ini lahir di Bulukumba 11 Lahir di Februari 1968, menyelesaikan S1 di Universitas Halu Oleo, S2 di Universitas Hasanuddin, S3 di Universitas Negeri Jakarta. Pernah menjadi Wakil Rektor USN Kolaka, Ketua LPPM, PLT Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa FKIP, Dekan FKIP, dan saat ini menjadi Rektor sejak 2022. Nah, mungkin secara singkat bisa diceritakan Pak perjalanan pendidikan maupun pelajaran karir sampai saat ini. Silakan Pak Nur Ihsan. baik Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatan ini, sesi ini. Ya. Eh, terkait tadi apa riwayat sudah disampaikan lahir dan berkarir di Universitas 19 Kolaka. Namun sebelum terpilih atau dipilih menjadi rektor tahun 2022, sebelumnya memang pernah menduduki atau dipercayakan menduduki beberapa tugas tambahan. Ya, dimulai dari WR3 di era swasta, kemudian ketua sekretaris lembaga, ketua lembaga pengabdian penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian pernah jadi kepala PLT kepala biro, kemudian ketua jurusan, kemudian sempat kemudian ketua senat di periode sebelumnya dan terakhir itu dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pak, ada yang menarik dari namanya adalah Universitas 19 November. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Pak, apa ini maknanya?
Iya, jadi Universitas 19 November Kolaka. Jadi sebenarnya Pak, ini saya coba flashback dulu bahwa ini sebenarnya dari Yayasan Pemda dulu, daerah swasta, yang disebut dengan YAPIKA, Yayasan Pendidikan Pembangunan Indonesia Kolaka waktu itu. Tapi kasusnya waktu itu masih sekolah tinggi, Pak Bambang. Jadi Stikip namanya dulu, Stikip, yayasannya namanya YAPIKA. Nah, lalu 19 November ini diambil dari peristiwa heroik, peristiwa sejarah perlawanan masyarakat Kolaka ketika itu, tepatnya pada tanggal 19 November Kolaka. Nah, karena itu oleh tokoh masyarakat, kemudian pemuda sepakat untuk mengabadikan nama peristiwa heroik itu 19 November itu sebagai perlawanan terhadap penjajah Belanda ketika itu diabadikan dalam nama 19 November. Waktu itu masih Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 19 November Kolaka. Lalu pada proses transisi ini dari 19 itu dari angka, kemudian setelah menjadi negeri itu berubah menjadi huruf 19 seperti itu. Menarik, karena di Surabaya juga ada ITS 10 November, di Iya, Surakarta Solo juga ada 11 Maret. Jadi betul. menggunakan tanggal-tanggal yang dianggap penting. Iya, Nah, kemudian yang menarik lagi adalah karena eh, dari perguruan tinggi swasta kemudian menjadi negeri. Ini iya. eh, juga bagaimana ceritanya, Pak? Iya, Pak. Jadi waktu itu memang ini sebenarnya support dari Pemda ketika itu, Pak Bambang. Jadi salah satu visi misi Bupati ketika itu adalah meningkat di bidang pendidikan, meningkatkan status STIKIP tadi ini, sekolah tinggi menjadi universitas swasta ketika itu. Lalu pada tahun 2005 ya apa namanya perjuangan itu berhasil menjadi dari STIKIP menjadi Universitas 19 November Kolaka, tapi masih swasta waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 2014 itu kemudian itu ada kebijakan pemerintahan SBY waktu itu adalah membuka ruang bagi PTS yang dalam posisi yang 3T, terluar, terdalam, dan tertinggal. Nah, waktu itu salah satu PT swasta yang masuk dalam kategori 3T itu berinisiatif untuk memperjuangkan menegerikan waktu itu, Pak. Sehingga di bawah pemerintahan SBY ketika itu, USN Kolaka berhasil dialihkan dari status swasta menjadi universitas dengan membuka 11 program studi ketika itu. Apa untung ruginya dari swasta menjadi negeri, Pak? Jadi di awal-awal transisi itu sebenarnya ya dari sisi teman-teman dosen yang sudah berjuang. Tentu dari sisi apa? Dari sisi finansial ya mungkin ada mengalami perubahan, penurunan, tapi sebenarnya dari sisi yang lain ini sangat luar biasa bahwa USN hari ini sudah berhasil dari swasta menjadi negeri. Saya kira sesuatu yang sangat prestisius karena USN Kolaka ini satu-satunya PTN di kawasan timur Indonesia itu yang berada di kabupaten. Ya, jadi dia berada di kabupaten di Sulawesi Tenggara. Iya, baik, luar biasa. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan, Pak, tren perkembangannya. Jadi ketika jadi swasta dan sekarang menjadi negeri seperti apa, Pak? Oh iya, mungkin dari sisi ini Pak, dari sisi jumlah, jumlah peminatan ini memang sangat apa namanya sangat berkembang. Kemudian seiring dengan waktu itu, kemudian penambahan atau pembukaan beberapa program studi dari 11 program studi di era swasta itu, dan sampai hari ini USN Kolaka sudah memiliki 30 program studi. Jadi itu salah satu apa namanya dampak yang paling terasa saya kira. Kemudian dari sisi penerimaan mahasiswa itu dari tahun ke tahun juga mulai peningkatan, dan dari sisi apa namanya
pembukaan atau membuka program-program studi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat Kolaka dan sekitarnya saat ini. Jadi kalau total sekarang berapa mahasiswa, berapa fakultas yang ada di berapa dosen yang ada di USN, Pak? Ya, Pak. Jadi kalau jumlah fakultas ini ada enam, ya ada enam fakultas. Enam fakultas ini apa namanya terdiri atas 30 program studi, kemudian studi budinya itu kurang lebih 8.000 orang, 8.000 mahasiswa hingga hari ini. Ya, kemudian dosen 300 lebih Pak, 340 sekian. Nah, dosen ini terdiri atas dosen ASN P3K dan dosen PNS yang ada di USN Kolak. Jumlahnya 300 lebih. Kalau tidak salah, kalau dari swasta dinegrikan itu ada persyaratan mengenai lahan kampus dan itu harus diserahkan kepada negara. Ya, Alhamdulillah sudah. Jadi USN Kolaka eh, sampai hari ini itu ada tiga titik Pak kampusnya. Yang pertama itu ada di Kolaka sendiri sebagai kampus pertama dulu. Kemudian ada pengembangan, ini bergeser ke wilayah selatan sekitar 40 kilometer dari kota Kolaka menuju selatan. Itu di tepatnya dekat bandara. Bandara. Nah, kemudian ada satu lagi di kepulauan sana di Buton, Buton Tengah. Jadi ada kampusnya, ada tiga titik Pak kampusnya dan apa namanya tiga titik inilah mahasiswa itu apa namanya menyebar. Tapi yang di Kolaka sendiri ini memang sebagai kampus yang tertua yang di Indo. Jadi berarti ada di beberapa kabupaten, Pak. Kalau tidak salah, Buton itu kabupaten sendiri. Ya Buton kabupaten sendiri, Buton Tengah, Pak. Buton Tengah. Jadi di sana ada satu kampus di Buton Tengah. Jadi ada WSN Kolaka berada di dua kabupaten. Kabupaten Kolaka sendiri, kemudian di Kabupaten Buton Tengah. Nah, karena ini awalnya diinisiasi oleh pemerintah daerah, eh, bagaimana kerjasama selanjutnya, Pak? Apakah lepas sama sekali atau masih ada apa kaitan? Iya, kalau kolaborasi hingga hari ini saya kira itu masih jalan Pak. Jadi bahkan makin ke sini ya memang karena ini tuntutan apa namanya kampus juga untuk sinergitas dan kolaborasi. Tapi kalau dari sisi dukungan pembiayaan ketika itu memang tahun pertama, tahun kedua ketika menjadi universitas itu memang ada dukungan Pemda ketika itu melalui DPR waktu itu. Tapi kemudian pada tahun ketiga kita merasa bahwa karena penerimaan maba kita juga sudah mulai banyak, lalu pelan-pelan WSN Kolaka itu apa namanya mandiri waktu itu Pak. Tapi dari sisi kerjasama hingga hari ini saya kira memang perguruan tinggi memang wajib untuk bersinergi dengan Pemda dan kolaborasi dengan Pemda hari ini. Jadi ini tetap berjalan dan harmonis hingga hari ini Pak. Kalau status PTN-nya, Pak, apakah masih Satker atau sudah BLU sekarang? Nah, ini dia. Jadi status Satker Pak. Jadi Satker, tapi sebenarnya tahun lalu memang dari Pak Bu Cici, Prof Cici waktu itu sudah mendorong salah satu yang didorong menuju BLI itu adalah Universitas 19 AK, kemudian didampingi oleh USU waktu itu Pak Universitas Sumatera Utara. Namun dalam proses perjalanan di akhir 2024 2025 ini kan kena efisiensi dan sebenarnya dokumen-dokumen ke Arbel itu sudah siap, sudah lengkap. Nah, cuma kemarin dari USU juga karena efisiensi kunjungannya ke WSN Kolaka menjadi terhenti, terganggu. Mungkin mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ini bisa berlanjut. Tapi kalau dokumennya sebenarnya sudah ini sudah siap. Jadi upaya dari Satker ke BLU itu sementara dalam proses Pak Bang. Baik, itu menarik. Kenapa yang mendampingi dari USU? Apakah ini ada kaitannya dengan program misalnya fakultas atau program studi yang dibina oleh USU semacam itu, Pak? Ya itu salah satunya Pak Maman. Tapi waktu itu sebenarnya berharapnya itu kan PTNBH terdekat. Syaratnya kan PTNBH waktu itu. Nah, Unhas ketika itu UHO belum memenuhi syarat karena masih BLU. Unhas adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk kawasan timur.
Tapi waktu itu UNAS memilih sudah mendampingi Unsur Bar, Sulawesi Barat, dan Institut Teknologi Habibie di Parepare waktu itu. Nah, yang terakhir memang waktu itu USU yang kebetulan belum ketemu dengan Pak Rektornya, lalu terjadi kesepakatan, lalu selama 2024 memang itu total USU itu memberikan pendampingan ke WSN Kolaka. Tadi dikatakan bahwa USN ini adalah satu-satunya PTN yang ada di kabupaten. Nah, apakah itu juga apa Pak tercermin atau eh, fokus pada masalah-masalah tertentu, kekhasan tertentu yang ada hubungannya dengan daerah? Ya, jadi local wisdom, jadi kearifan lokal Pak Bambang. Eh, Sebelumnya sebenarnya sudah ada rumusan ya, visi misi Universitas 99 Kolaka unggul di kawasan ASEAN, tapi dari beberapa asesmen lapangan, baik asesmen program studi, kemudian asesmen perguruan tinggi, itu asesor menyarankan atau mempertanyakan apa sih yang menjadi khas, apa yang menjadi ciri khas Universitas 99 Kolaka. Lalu karena pertanyaan-pertanyaan itu kami coba rapat dengan teman-teman, lalu menata kembali visi misi itu. Jadi di awal periode saya Pak itu tahun 2022 kami meninjau kembali visi misi itu, lalu berubah dirumuskan menjadi apa namanya unggul masuk nominasi di kawasan ASEAN pada tahun 2039 di lingkungan pertambangan. Jadi di situ ada perubahan lingkungan pertambangan ini menjadi kearifan lokalnya sebagai ciri khas dari Universitas 19 Wangga Polaka. Apa kaitannya dengan program-program studi pertambangan ini apa saja dan Ya, potensi pertambangan apa yang sebenarnya kuat di kawasan Kolaka ini? ya. Baik, Pak. Jadi untuk Kolaka ini dan sekitarnya ada tiga komoditi yang sangat dominan di sana, Pak. Yang pertama memang itu dari pertambangan, mining. Yang kedua dari sektor laut. Karena Kolaka ini berada pada apa namanya garis pantai yang sangat panjang, itu menghadap ke Teluk Bone. Itu yang kedua potensi. Yang ketiga potensi apa namanya pertanian, yaitu kakao dan cengkeh. Nah, lalu yang sekarang dalam proses perkembangannya ini memang Kolaka salah satu daerah yang saat ini memang ditempati atau dipilih oleh 3 PSN, 4 sampai 4 program strategi nasional. Jadi yang pertama itu PT Antam, TBK yang memang sudah lama beroperasi di Kolaka. Yang kedua itu eh, Pale, PT Pale dulu PT Inco. Ya PT Inco itu juga di sektor pertambangan. Kemudian ada eh, IPIP ini dari Chinese ini yang datang. IPIP juga ini bergerak di apa, bisnis apa namanya industri dan yang ada swasta sekarang PT Ceria ini juga bergerak di ini di apa namanya di pertambangan nikel khususnya miningnya. Saya kira menarik Pak keberadaan dan kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri. Nah, mungkin sekarang apa yang sebenarnya bisa diwujudkan? Apa yang dilakukan oleh USN untuk mendukung keberadaan tadi industri terutama tambang dan apa juga yang diberikan oleh industri tambang ini kepada USN? Ya, ini yang menarik Pak Bambang. Jadi kami di apa namanya di apa kampus tentu menyadari betul bahwa semua perusahaan ini punya kewajiban. Yang pertama kan program melalui Corporate Responsibility dan Society. Jadi CSR-nya ini, nah ini semua perusahaan yang tadi saya sebutkan itu sudah menjalankan kewajibannya dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas 19 Kolaka. Itu beasiswa. Kemudian itu juga diperkuat oleh Pemda. Jadi Pemda
pressure bahwa semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka ini harus membantu Universitas 19 Kolaka. Tapi sejauh ini memang masih terbatas pada pemberian beasiswa. Nah, nanti ini tanggal 2 September ya, kami sudah jadwalkan dengan IPIP untuk apa namanya menandatangani MOU dari dua item. Yang pertama, pemberian beasiswa ikatan dinas, ikatan dinas. Yang kedua, kursus bahasa Mandarin yang sasarannya adalah mahasiswa dan masyarakat pelaka. Sehingga dengan dua program tadi itu, lulusan atau alumni USN Kolaka itu sudah begitu selesai itu langsung dipekerjakan di perusahaan itu. Jadi dengan kompetensi bahasa Mandarin dan pemberian beasiswa ikatan dinas tadi dengan beberapa pelatihan kompetensi itu otomatis begitu selesai itu langsung direkrut di perusahaan IPIP itu. Dan pemberian beasiswanya itu ikatan dinasnya diberikan kepada mahasiswa semester 3 yang berasal dari program studi sains. Kemudian setelah selesai itu dipekerjakan selama 3 tahun dalam kontrak itu yang kami sudah sepakati. Kemudian setelah 3 tahun, mahasiswa boleh melanjutkan di perusahaan itu, bisa juga mahasiswa mencari pekerjaan lain setelah kontraknya itu selesai. Jadi itu salah satu upaya-upaya dari USN Kolaka untuk bagaimana alumni kita ini betul-betul bisa bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Meskipun juga ada memang yang beberapa prodi yang bekerja belum sesuai dengan bidang ilmunya. Bapak mulai cerita tentang alumni. Nah, maka secara umum mungkin bisa diceritakan keberadaan alumni USN ini sejak Eh, awal. Pasti ini sudah banyak. Ya Pak, jadi secara angka ini saya kebetulan di Jakarta ini ada kegiatan. Ya, jadi mungkin secara angka sebarannya saya nanti akan share ke Pak Bambang melalui Yapri. Tapi kalau bicara sebaran alumni hari ini, saya kira memang sudah sudah menyebar ke seluruh pelosok juga, terutama dari beberapa program studi yang memang yang hari ini saat ini memang dibutuhkan, misalnya dari program studi sistem informatika, kemudian ilmu komputer, kemudian tadi ada teknik sipil, teknik pertambangan, teknik kelautan. Ini semua sudah menyebar ke apa namanya ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Tapi memang kalau dilihat dari kemana yang paling banyak itu alumni kita, alumni Usaha Kolaka itu banyak, terutama yang dari sains itu memang banyak kan direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi itu ya, dari PT Pale, kemudian PT Antam, kemudian Ceria dan IPIP tadi itu. Nah, kemudian mengenai program kampus berdampak, saya kira ini nama baru, tapi mungkin prakteknya juga sudah lama terjadi. Apalagi USN ini sangat dekat dengan pemerintah daerah itu. Apa yang bisa Ya, diceritakan iya, mengenai apa manfaat kampus bagi masyarakat sekitar? iya Pak. Jadi masuk mungkin ke Tridharma. Saya kira kalau untuk pendidikan pengejarannya memang kita kan sekarang memang sudah mengembangkan kurikulum apa OB itu outcome apa based education. Saya kira ini memang sasarannya pada bagaimana mata kuliah itu bisa memberikan dampak nyata kepada alumni kita, kemudian dengan bidang ilmu masing-masing itu bisa langsung eh, memberikan sumbangsi terhadap masyarakat. Itu dari sisi kurikulum OB tadi saya kira dampaknya memang ke sana, Pak. Terus untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, eh, ini beberapa tahun terakhir ini kan USN Kolaka mendapatkan dana hibah dari revitalisasi itu, Pak. Jadi melalui program Kosa Bangsa dan PKM. Nah, kaitannya dengan tadi dampak, memang USN Kolaka melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memang sejauh ini tidak tersentuh langsung oleh program-program yang ada di kampus. Nah, sehingga dengan pemetaan tadi, semua dosen yang ingin berkegiatan baik itu riset maupun pengabdian kepada masyarakat
itu sudah diarahkan lokasinya ini yang belum desa ini yang belum tersentuh. Jadi kita petakan, tidak boleh ada yang double. Jadi semua desa yang akan membutuhkan kita apa namanya kita mapping semua, lalu kita berikan mapping itu kepada dosen desa-desa ini loh yang belum tersentuh langsung oleh program-program pengabdian masyarakat dengan risetnya itu. Dan kolaborasi juga dengan perusahaan. Misalnya tadi USN Kolaka kolaborasi dengan PT Antam di bidang pertanian pendampingan karena wilayah-wilayah tadi disebutkan daerah pertanian, tapi beberapa wilayah itu sudah tercemar oleh limbah-limbah perusahaan. Nah, dari situ aspek itu, dari aspek apa namanya keilmuannya, teman-temannya dari pertanian, agrotek itu memberikan pendampingan agar masyarakat ini bisa tetap bercocok tanam dengan baik dan menghasilkan panen yang lebih baik. Nah, dari sisi apa lagi, kemudian dari pengembangan peternakan misalnya perikanan, ini juga karena kebutuhan perusahaan sangat tinggi, beberapa program studi memberi lahan peternakan dan menambak udang dan ikan karena ini permintaan perusahaan sangat tinggi. Pak Nur Ihsan, terakhir, apa yang menjadi program Bapak atau bahkan mimpi-mimpi Bapak yang akan dilaksanakan selama masa pengabdian sebagai rektor ini? Iya Pak, jadi saya sekarang ini pas tanggal 15 Agustus kemarin itu saya pas menjalani tugas saya sebagai rektor 3 tahun Pak. Lalu di 3 tahun itu minggu tanggal 19 Agustus kemarin bersama dengan wisuda, Alhamdulillah OSN Kolaka itu saya sudah mengantarkan ke satu level yang lebih tinggi. Yang sebelumnya APT-nya itu baik-baik saja, kemudian sudah naik satu level menjadi baik sekali. Nah, tentu eh, harapan berikutnya bagaimana WSN Kolaka ini bisa menuju ke unggul dan internasional. Yang sebelumnya eh, itu program studi pun belum ada yang baik sekali. Nah, sekarang sudah ada 6 program studi itu yang baik sekali. Lalu karena sudah ada 16 kali ini yang menguatkan sehingga APT kemarin itu minggu lalu syarat perlu dan syarat wajibnya itu bisa terpenuhi sehingga hasilnya keluar menjadi akreditasi baik sekali. Tapi saya kira setelah ini memang kami dan teman-teman sepakat bahwa kita coba kembali buka lagi instrumen-instrumen untuk unggul karena saya pikir bukan hal yang sulit untuk kita raih ke sana dalam waktu 3 sampai 4 tahun ke depan sehingga USN Kolaka sesuai dengan visi misi ini bisa sejajar dengan kampus-kampus yang sudah lebih duluan ada di Indonesia. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Nur Ihsan, HLM HUM, Rektor Universitas 19 November UNS Kolaka. Ya, Kolaka Luar itu nama biasa. Pak. Jadi USN Ya, Kolaka itu nama. oh jadi satu ya Ya, USN ya jadi Kolaka. Universitas 9 November Kolaka, kalau disingkat USN Kolaka. Oh, ASN Kolaka. Baik, Ya, luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar menjadi harapan ya, menjadi sebuah perguruan tinggi walaupun di kabupaten tapi ya. Amin. sejajar dengan perguruan tinggi yang lain Ya. bahkan segera juga mempunyai apa status di tingkat internasional. Ya. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu Pak Terima kasih Nurisan. Pak Bambang, terima kasih Wassalamualaikum banyak atas warahmatullahi atensinya. Ya, terima kasih. wabarakatuh. Telah terbit, Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima, Juli 2025. Dengan topik, PNM salurkan pinjaman sekitar 335 triliun, sekitar 22 juta orang telah mendapat manfaatnya. Analisis pasca perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Peluang dan masa depan Kopdes Merah Putih. Juga masuknya komisaris titipan yang mengganggu citra BUMN. Untuk informasi dan pemesanan, dapat melalui kontak yang tertera pada video.